Tadi kan udah disebut orang-orang kunci ya. Yeah. Salah satunya kan ada ex Dirut BRI, Catur Budi Harto. Ini apa ya sebenarnya, dia tuh dapat keuntungan apa sih? Dengar-dengar ada kuda poni segala tuh gimana? Nah, tapi ternyata bukan cuma di BRI digitalisasi ini jadi ajang permainan gitu ya. Kita juga, kalau kita mengikuti ya konferensi pers di KPK, itu sudah dinyatakan juga bahwa ada satu pemain yang menjadi tersangka di kasus BRI ini ternyata juga tersangkut juga di kasus digitalisasi SPBU Pertamina. Jadi memang nggak sesuai ekspektasi. Pendapatan non bunganya BRI ini justru turun 8,97% per kuartal pertama 2025. Jadi karena di proyek ini sebetulnya tuh ada ini ya, gua buka primbon gua dulu ya bentar ya. Jangan dilihat. Nah, agak lain memang bukunya Anam ini dibukanya nyamping gitu ya. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Ida Rahma. Dan saya Hairul Anam. Gua Mamang Cesar. Dan gue Riani. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Ingat, jangan baca yang bajakan ya, karena di situ ada hak ciptanya. Dan ada pemain baru. Siapa? Riani ini jurnalis Tempo juga. Dia biasa liputan Ekbis juga ya, Ria. Iya. Oke deh, lanjut aja Nam. Yuk. Mau jelasin apa kita hari ini, Nam? Hari ini kita akan bahas soal korupsi pengadaan electronic data capture di BRI. Apaan itu? Yang alat gesek-gesek itu ya? Ya, ketika lo gesek kartu atau apa namanya nge-tap kris, nah. Itu ya. Oh, itu yang katanya udah ada tersangkanya itu ya? Sudah 5. Nah, sebentar sebelum kita jauh bahas itu, kita mau kasih info dulu soal ada apa aja sih di Tempo. Yang pertama dari free content nih, ada apa aja, Ri? Jadi ada 2 goal. Yang pertama itu dari Kementerian Keuangan yang menginstruksikan marketplace untuk memungut PPh dari pedagang atau seller di marketplace tersebut. Yang kedua itu dari Uni Emirat Arab yang sekarang membuka peluang tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di sektor formal. Selama ini kan banyaknya yang di sektor informal ya. Nah, itu formal-informal apa tuh bedanya, Ri? Untuk selengkapnya bisa dibaca di tempo.co. Kalau di harian ada apa, Mang? Nah, ada yang seru nih. Kalau di harian itu soal Koperasi Desa Merah Putih yang dijadikan proyek strategis nasional. Ini apa urgensinya lagi ya? Ini kita nggak tahu. Makanya baca di harian Tempo. Nah, di Prime Mingguan ini nggak kalah seru ya. Kita yang pertama tuh punya soal Riza Khalid. Ini dia tuh godfather lah ya, pemasok minyak mentah dan BBM ke Pertamina. Jadi di sini bakal dikupas tuntas gitu profil orang yang menguasai bisnis migas tanah air. Ini yang dulu Papa minta saham bukan sih? Nah, itu persis. Nah, yang kedua ini kita punya soal ini yang bakal kita bahas hari ini ya, tentang korupsi proyek digitalisasi di BRI, tapi ternyata ini ada di BUMN lain juga. Nah, langsung aja kita tanya. Anam nih yang punya ceritanya. Gimana, Nam? Lu juga sama Cesar. Iya, ntar gue ikut jelasin, aman. Nah, soal korupsi ini kan sebetulnya sudah diumumkan ya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di akhir pekan nih pengumumannya nih, mendadak itu kan, sore kan ya Bang ya? Betul. Nah, itu ada pengumuman bahwasanya sudah ada KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan EDC di Bank BRI periode 2020 sampai 2024. Okay. Nah, itu 5 tersangka itu yang pertama adalah mantan atau wakil direktur utama BRI periode 2009-2025, Catur Budi Harto. Terus kemudian ada yang kedua adalah Indra Utoyo, dia ex direktur IT BRI yang sekarang jadi direktur utamanya di Elo Bank. Terus kemudian ada Deddy Sunardi, ini senior eksekutif vice presidennya BRI, tepat di bawahnya Catur yang ngurusi bagian pengadaan segala macam. Lalu kemudian ada Rudi Eskarta, jadi dia ini direktur utama Beringin Inti Teknologi, jadi perusahaan yang berada di bawah naungan Yayasan Dapen BRI. Dan yang kelima adalah Elvizar. Nah, ini
Direktur Utama Pacific Cipta Solusi, vendor terbesar penggarap proyek ini gitu. Sebagian besar modus dan konstruksi sebetulnya sudah dijelaskan ya oleh KPK ya, di mana misalnya bagaimana Catur dan kemudian Indra dan juga Deddy Sunardi ini mengatur pengadaan edisi ini supaya Pacific Cipta Solusi dan BRI IT ini bisa menjadi pemenang gitu. Jadi modal bukan open tender tapi penunjukan langsung. Jadi mengundang peserta terbatas yang sudah memenuhi prakualifikasi duluan itu. Nilai Padahal proyeknya ada yang lain ya yang bisa. Ntar nih, itu agak gitu. Nilai proyeknya itu 2,1 triliun. Dan hitung-hitungan kerugian dari KPK itu sekitar 744 miliar. Nah, sebagai gambar kasar nih, kita juga udah ngobrol dengan beberapa orang. Misalnya ya, ada 2 jenis pengadaan edisi di BRI ini. Ada yang beli putus, beli edisinya doang, atau sewa. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang sewa misalnya ya, seharusnya kalau tidak dikorupsi, itu biaya sewanya itu hanya 130 ribuan ya Ria. Nah, tapi karena dikorupsi jadinya 300 ribuan. Nah, ini berdampak pada potensi keuntungan fee based income-nya BRI yang turun, yang harusnya bisa lebih besar, tapi dengan adanya korupsi ini jadi turun lagi gitu. Nah, sampai beberapa waktu ke depan kabarnya masih tetap ada ini ya, rencana pemanggilan beberapa saksi-saksi yang tentu nanti akan berkembang kasusnya. Cuman memang dari kasus ini kita bisa melihat sebetulnya bukan hanya soal pengadaan edisi. Karena kita dapat info dari beberapa narasumber, ada banyak proyek di internal BRI yang terkait dengan Catur Budi Harto. Karena sebagai Wakil Direktur Utama BRI, dia yang menguasai seluruh pengadaan BRI dan penempatan jabatan di BRI. Dan ini Mamang juga punya cerita nih soal peran El Fizar ya Bang ya? El Fizar. Pensiunan Telkom yang banyak menggarap proyek digitalisasi di BUMN. Nggak hanya di BRI ternyata, tapi ternyata di Pertamina juga ada. Nah itu ada jejak-jejaknya itu. Oke, ini gue nambahin dulu ya namanya. Tadi kan lo bilang ini proyek pengadaan untuk digitalisasi ya EDC ini. Nah ini infonya yang gue denger juga ini sebenarnya tujuannya itu dari pengadaan edisi yang banyak ini gitu ya, itu harapannya bisa menaikkan pendapatan khususnya dari fee based income istilahnya atau pendapatan berbasis komisi. Jadi ini ada request penjelasan pakai bahasa bayi ya kalau iya, jadi kalau awas yo boy. Iya, jadi kalau di bank itu ada pendapatan bunga sama non bunga. Kalau pendapatan bunga itu pendapatan yang didapat bank dari tadi ya dari kredit gitu kan, hal-hal yang ada bunganya gitu. Nah, kalau non bunga itu termasuk di dalamnya ada fee based income atau pendapatan berbasis komisi dari transaksi, dari layanan, itu masuknya ke situ. Nah, terakhir itu di laporan keuangan terbaru itu nilainya sekitar 20 triliun dan sebenarnya ini udah besar ya dibandingin sama bank-bank himbara lain gitu ya. Tapi sekali lagi ini porsinya itu masih ingin ditingkatkan lagi karena sebenarnya masih potensial nih, BRI itu merasa belum optimal memanfaatkan channel-channel dia gitu untuk mendapatkan pendapatan dari transaksi dan layanan khususnya dari retail nasabah kayak gitu. Kalau kita bandingkan dengan bank lain ya Goy, BCA aja itu pendapatan non bunganya itu 60%, sedangkan dari fee based income ya, Bri? Iya, betul, dari fee based income, sedangkan BRI itu baru hanya sekitar 30%. Jadi memang BRI itu lebih banyak dari pendapatan bunga. Iya. Ini ya, pengen gue jelasin ya lebih sederhana gini. Jadi kalau orang bertanya ini proyek apa sih, pengadaan apa? Jadi gini. Udah ngeluarin dompet tuh. Iya. Tebel juga. Contohin ini ada kartu debit ini. Tapi bukan debitnya BRI ya, maaf ya. Jadi kalau dulu edisi zaman dulu itu kan dia hanya bisa kalau kita mau bayar di non cash kan kita hanya gesek ya. Nah, di tahun-tahun 2019 ke atas itu mulai marak chip ya. edisi dalam bentuk berbasis Android. Ya. Karena dia tidak hanya bisa gesek tapi juga bisa mengeluarkan kode QR. Kode QR betul. di layarnya sehingga bisa lebih gampang, dan yang paling penting itu adalah update sistemnya itu bisa lebih cepat. Kalau yang berbasis kartu kan cuma bunyinya krek lama banget tuh. Itu pokoknya konvensional lah itu. Nah, di 2020 BRI itu edisinya hanya sekitar
198.000 unit. Oke. Nah, jadi setelah pengadaan ini dari 2020 kemudian sampai 2024, di 2024 akhir total EDC-nya BRI itu sudah 7.706 unit gitu. Separuhnya ada di BRI Link. Nah, kenapa di BRI Link? Nah, ini bedanya BRI sama Mandiri, sama BCA atau sama bank-bank swasta lain ya. Karena separuh dari EDC itu menyebar di BRI Link yang ada di desa-desa. Agen-agen gitu ya? Ya, yang ada di agen-agen. Itu dia nggak hanya buat buat bayar non cash kebanyakan justru, tapi juga misalnya buat tarik tunai, transfer dan segala macam pakai di situ. Jadi nggak perlu ada cabang segala macam. Nah, itu jadi memperbanyak penetrasinya BRI. Nah, cuman lagi-lagi ternyata dalam proyek ini itu ada yang main banyak ternyata. Jadi pada akhirnya harusnya ini menjadi keuntungan gitu ya bagi perusahaan, tapi digitalisasi ini justru menjadi ajang bancakan gitu ya namanya. Sebetulnya kalau untuk perusahaan kayaknya masih untung deh. Karena kalau kita lihat dari ini ya, fee-based income-nya BRI ya, 2021, ini gua dapat datanya di 2021, 2020 belum dapat. 2021 itu mereka fee-based income-nya 16 triliun. 2020 naik jadi 20 triliun. Jadi naik 4 triliun. Ya inilah ya cukup banyak dan naik lah intinya ya. Nah, cuman ini kalau kita ngelihat keuntungannya, nah itu tadi pendapatannya bisa naik, tapi keuntungannya itu yang artinya mestinya kan lebih gede juga. Nah, itu dia. Nah, tapi ternyata bukan cuma di BRI digitalisasi ini jadi ajang permainan gitu ya. Kita juga kalau kita mengikuti ya konferensi pers di KPK itu sudah dinyatakan juga bahwa ada satu pemain yang menjadi tersangka di kasus BRI ini ternyata juga tersangkut juga di kasus digitalisasi SPBU Pertamina. Siapa tuh? Tadi yang disebut sama Anam. L. Fijar. Itu Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi. PCS. Nah, dia ini ternyata juga menurut KPK dia bermain juga di proyek digitalisasinya SPBU Pertamina gitu ya. Jadi sama juga pengadaan juga gitu ya, perangkat untuk digitalisasi di sana. Nah, dan ini salah satu pemainnya Elvizar juga. Tapi dua kasus ini sebenarnya dua kasus yang berbeda gitu ya. Di sana ada, di sini ada juga. Ini gitu ya. tuh EDC yang biasa ada di SPBU buat bayar My Pertamina atau gimana nih, Mang? Ya part of lah. Okay. Memang proyeknya itu proyek My Pertamina itu kan gitu ya. Dan sama modelnya adalah di dua kasus ini mereka tidak tender, melainkan ditunjuk langsung. Tapi bedanya kalau di Pertamina itu penunjukan langsung itu kepada PT Telkom. Langsung lebih ngeri tuh. Langsung kepada PT Telkom. Tapi kemudian dari Telkom inilah dia meng-hire ya subkon gitu, yaitu salah satunya PT PCS ya. Tapi Elvizar ini ngomong-ngomong lincah betul Mang di proyek digitalisasi ini. Siapa ini Mang? Elvizar ini pensiunan Telkom. Jadi dia memang punya rekam jejak di industri digital lah, gitu ya. Dia tercatat pernah menjadi direksi di beberapa anak usahanya Telkom. Jadi memang cukup akrab dengan ekosistem digital gitu. Tapi kan bukan dia satu-satunya pemain digital di Indonesia sebenarnya. Sehingga penunjukan langsung inilah yang jadi biang perkaranya sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau di Pertamina kan ini penunjukan langsung ya. Kalau di BRI itu modusnya gimana nih? Apakah penunjukan langsung atau ada tender atau tender tanda kutip atau gimana? Tender tanda kutip. Bukan tender tanda kutip sebenarnya. Penunjukan langsung tapi tambah tanda kutip lagi. Jadi karena di proyek ini sebetulnya tuh ada ini ya, gua buka primbon gua dulu ya bentar ya. Jangan dilihat. Nah, agak lain memang bukunya Anam ini dibukanya nyamping gitu ya. Jadi ada 4 pemenang atau vendor di pengadaan pemain gitu ya. EDC BRI. Ada 4 sebetulnya. Komindo, BRI IT, kemudian PCS dan Prima Vista. Nah, cuman yang Prima Vista ini hanya pengabur karena jumlah yang dia kerjakan itu sangat sedikit dibanding nilai proyek yang 2,1 triliun. Yang paling babon ini? Yang paling babon yang PCS. Satkomindo, BRI IT itu kan perusahaan di bawah naungan Yayasan Dapen. Yang garap
PCS juga gitu sebetulnya. Jadi Padahal semua sebenarnya ya. iya, semua Lagi. memang sudah dikondisikan. Semua juga sudah punya peran masing-masing. Misalnya ex-direktur IT Indra Utoyo, dia yang mengatur spek produk, tender dan lain-lain lah. Nah, terus kemudian supaya bisa dikondisikan yang hanya bisa masuk itu produknya Sanmi dan produknya Verifone itu, dan dia juga tidak dibikinlah semacam aturan di tender itu, tidak boleh tidak bisa si pemilik produknya langsung masuk. Verifone tidak bisa langsung masuk. Sanmi juga tidak bisa langsung masuk. Jadi harus bawa perusahaan itu ya. Ya, harus bawa layer itulah. Nah, bayangin lo, dari PCS sudah ngambil margin sendiri, Sokonnya juga sudah ngambil margin sendiri. Ketika dia beli produknya juga sudah ngambil margin sendiri. Itu berapa lapis margin tuh yang bikin ketidakefisienan harganya jadi kerugian naik. jadi total 744 miliar itu. Padahal kan selain Verifone sama Sanmi sebenarnya ada juga kan produk lain kan. Banyak. Tapi karena aturan tendernya atau kualifikasi tendernya dibikin seperti itu, ya udah. Jadi yang hanya bisa masuk hanya barang itu. Oke. Mulus lah ya. Ini yang gue dengar bukan cuma KPK ya yang menyorot ini, tapi ada KPPU. Nah ini gimana cerita emang? Kalau KPPU ini di kasus Pertamina Goy. Oke. Jadi memang KPPU ini akhirnya mulai menyelidiki proses digitalisasi atau program digitalisasinya Pertamina, karena mereka ini menilai ada pelanggaran persaingan usaha berupa diskriminasi dalam pengadaan barangnya, karena Pertamina ini langsung melakukan penunjukan langsung kepada Telkom gitu dengan alasan sinergi BUMN gitu ya. Kayak kenal tuh jargonnya menteri ya. Jargonnya menteri gitu ya. Gue juga udah nanya, dan memang sama nih modusnya nih. Jadi di Pertamina juga tadi kan gue bilang diskriminasi. Artinya menurut KPPU dari bukti yang dia sudah kumpulkan saat ini itu sebenarnya ada pihak lain yang sebenarnya punya kompetensi untuk masuk bertanding beauty contest untuk bisa masuk di proyek ini, tapi karena sudah langsung melakukan penunjukan kepada Telkom, akhirnya mereka nggak bisa bersaing. Nah ini tentu kalau dari perspektif persaingan ini sangat tidak sehat dan tidak menguntungkan buat BUMN-nya ya, buat program ini. Kenapa? Karena kalau tanpa persaingan tentu harganya jadi nggak diadu kan gitu. Makanya akhirnya yang kata Anam tadi, harga bisa naik dong. Nah ini akibatnya kemana ya? Tentu ke perusahaan-perusahaan plat merah ini kan harusnya kita bisa menghemat misalnya dengan harga yang lebih kompetitif, tapi ini jadi enggak gitu ya. Tapi gue udah nanya juga, apakah mungkin karena ini pemainnya itu sama ya, si PCS ini, apakah KPPU akan memperluas ke yang BRI juga? Nah sampai saat ini memang belum ke sana arahnya, tapi kalau ada bukti-buktinya nanti akan dia tentu akan mengupdate kembali gitu ya. Apakah mungkin ini diperluas ke yang BRI tadi gitu. Nah ini yang belum ditanya nih dari tadi ya. Tadi kan udah disebut orang-orang kunci ya. Salah satunya kan ada ex-Dirut BRI Catur Budi Harto. Ini apa sebenarnya, dia tuh dapat keuntungan apa sih? Dengar-dengar ada kuda poni segala tuh gimana? Yang sudah diumumkan oleh KPK itu kan Catur mendapat 560-an juta dari PCS plus 2 ekor kuda gitu kan. Nah ini sebetulnya match dengan informasi yang kita dapat sebelumnya, bahkan sebelum penetapan tersangkanya Catur Budi. Jadi Catur itu banyak menerima nggak hanya dalam bentuk uang tapi juga hewan. Nah kuda yang disebut oleh KPK itu diantaranya itu kita dapat info sempat disimpan atau dipelihara di peternakan yang dia miliki di Sukabumi. Itu jadi, yang kalian datang ya, tuh? Gua sama Cesar datang ke ke peternakan itu di titik lokasi yang ditunjukkan oleh Gmap. Nyampe di ini di dapur MBG. Salah alamat palsu apa gimana? Gimana? Sebelah-sebelahan. Karena itu kan sama-sama di Warung Kiara. Kan dulu kita pernah jelaskan ya bahwa MBG yang awal-awal itu kan di Warung Kiara. Ternyata lokasinya dekat dari sana. Tentu ini tidak ada kaitannya, saudara-saudara. Tidak ada atau lu belum nemu info nih?
Ya anggap saja belum. Tapi gini, intinya adalah dari samping dapur MBG itu kita bisa melihat taman ya. Taman hamparan peternakan milik Catur. Kita sempat ngobrol sama warga. Jadi pas gua tanya ke warung yang ada di situ, apakah tahu nih Kiara Farm gitu ya? Penjaga warung bilang ke gua, oh yang punya Pak Catur itu ya, gitu. Jadi warga tuh udah tahu. Walaupun kita juga dikasih tahu silsilah yang sebelum Catur. Jadi Catur ini bukan tangan pertama ya. Bukan pemilik pertama. Jadi dulu pemiliknya itu juragan lokal, orang kaya sekecamatan Warung Kiara gitu kan. Nah dia punya kebun dan sawah itu sekitar 35 ribuan meter persegi. Nah baru kemudian dijual ke orang Korea. Nah beberapa tahun lalu sekitar 2020 atau 2021 itu kemudian dijual lah ke Catur. Nah kalau kita cek di LHKPN-nya Catur ya, itu ada tuh kepemilikan tanah di Sukabumi seluas 36.000 meter persegi. Nah, cocok tuh. Itu diduga itulah peternakannya. Kalau di Google Maps itu ada namanya Kiara Farm. Jadi kita cek juga benar nggak? Karena dulu sempat kita dapat info bahwasanya nggak hanya kuda di sana, tapi juga ada kambing kambing penghasil susu ya, Mang ya, sanen. Betul. Ada burung juga. Burung Makau dan segala macam, terus kemudian juga ada lapangan golf mini dan sebagainya. Pokoknya luas lah ya. Kita periksa di Google Maps, ada tuh histori foto-fotonya, foto-foto kambing sanen yang emangnya ada berapa ratus itu. Tapi pas kalian datang itu ada hewan-hewan itu masih ada nggak? Nah, gimana? Gua kan datang sama kumis ke sana. Itu kita mengaku mau berlatih kuda. Tampangnya nggak mendukung. Mau survei nyari tempat gathering. Nah, memang di situ di depan itu ada pengumuman sekolah berkuda. Iya, tapi udah buluk spanduknya, Bang, udah retak-retak gitu lah. Gua datang sampai ke depan pintu, dicari-cari nggak ada satpamnya, hampir nggak ada orangnya, nggak ada penghuni di sana. Ada tetangga dari taman itu ada rumah warga, gue tanya juga, katanya biasanya ada satpam. Tapi hari itu memang ditunggu, gue bolak-balik menyapa, nggak ada yang keluar. Akhirnya ada yang keluar ya, setelah kita tunggu beberapa lama. Dan dia ngasih penjelasan ke kita ya, apa saja yang masih ada gitu ya, apa saja yang ya pokoknya kita konfirmasi informasi yang kita dapat. Yang pasti di depan itu memang sudah kelihatan ada kandang burung yang cukup gede, aviari yang cukup besar. Terus kalau sebenarnya karena saking luasnya, lu bisa lihat bahkan bukan dari situ. Jadi kalau lu jalan sekeliling itu lu bisa lihat betapa luasnya si kebun itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi lainnya, kita bisa melihat ada peternakan atau kandang kambing. Itu kandang kambing gede banget, tapi memang kita nggak udah kosong. Kita nggak kedengaran ada suara mengembik di sana. Kan kosong banget. Ternyata kalau kata warga, beberapa waktu belakangan tuh kambing-kambingnya sudah diangkut. Nah, tapi kita belum tahu info dimobilisasi kemana kambing-kambing sanen itu. Betul. Jadi kalau kita lihat udah memang sangat sepi, tapi kelihatan beberapa fasilitas dari luar gitu. Termasuk anggreknya juga udah nggak ada ya. Anggreknya ada, tapi nggak berbunga itu. Katanya sih iklimnya kurang. Ya, kepanasan di Warung Kiara sana katanya. Atau karena pemiliknya. Tapi ada cerita tuh, atau karena pemiliknya, karena yang si pemilik warung ya bilang, Pak ini isinya sudah dikeluarin semua karena sempat lagi ada masalah ininya Pak Caturnya. Terus kita tanya kan, masalah apa Bu? Ya setelah ngobrol-ngobrolnya mereka terbuka, iya ini kan baru kemarin diumumin di medsos itu kalau Pak Catur tersangka orang nomor 2 di BRI, bilang gitu kan. Ya gosip-gosip warga sekitar sana ternyata sudah sampai ke mereka. Oke guys, cukup ya ini soal peternakan. Nanti selengkapnya boleh baca reportasenya di majalah Tempo atau bisa langsung ke sana gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini ada lanjutannya nih ternyata ya. Jadi soal proyek di sini ternyata buntutnya panjang. Salah satunya tuh terrefleksi ke dampak kinerja BRI sendiri. Yang tadinya harapannya dengan adanya digitalisasi itu bisa memboost pendapatan gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini Riani ada cerita nih soal kinerja BRI itu terkini gimana Ri sebenarnya Ri?
Jadi memang nggak sesuai ekspektasi. Pendapatan non bunganya BRI ini justru turun 8,97% per kuartal pertama 2025. Oke, fee-based income ini memang dihitungnya masuk ke pendapatan non bunga ya, Ria? Iya, betul. Dan jadinya BRI ini masih mengandalkan dari sektor mikro lewat kredit usaha rakyat itu. Atau ujungnya pendapatan bunga lagi-lagi. Betul. Oke. Nah, tapi dengar-dengar di kalangan bankir ini juga ada perbincangan nih soal core bisnis BRI ini. Bisa dijelasin nggak tuh? Jadi di kalangan bankir nih ada pembicaraan kalau BRI itu memang ada di zona nyaman. Zona nyamannya itu apa? Yaitu mereka bertumpu di sektor core atau kredit usaha rakyat. Nah, kenapa itu ada di zona nyaman? Karena KUR ini kan program pemerintah ya, dia dapat subsidi dan dijamin juga sama pemerintah. Apalagi pas pandemi ya gue ya. Ya. Pas pandemi ini kan KUR ini ada program relaksasi gitu ya, sehingga yang baru habis di 2024 kan. Nah, KUR ini nilainya tuh bahkan lebih dari 80% di BRI. Oke, jadi memang mendominasi, makanya tadi jadi tumpuan itu ya. Tuh. Nah, ini gue juga ada tambahan info nih. Si KUR ini gitu ya, ternyata memang sekarang sebenarnya kinerjanya lagi nggak baik-baik aja. Jadi kan KUR itu tadi portofolio terbesar ya di total kreditnya BRI. Nah, tapi ternyata sedang ada masalah, yaitu dari sisi kredit macet. Ini nyambung sama tadi yang lu bilang tuh, Mang, dampak pandemi COVID ya. Ya, ada relaksasi pada saat itu. Ada relaksasi saat itu, kemudian di 2024 relaksasi kepada debitur yang waktu itu tidak bisa membayar, yang tadinya itu ada POJK yang memperkenankan itu direstrukturisasi, itu kemudian kemarin itu resmi dicabut POJK-nya. Nah, itu jadi semua akan tergambar sebagai NPL gitu ya, atau kredit macet, dan bank harus menyiapkan yang namanya cadangan atau CKPN kalau istilahnya, cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, ini kita jelasin data NPL dulu kali ya. Sebenarnya secara umum NPL BRI itu masih bagus ya, itu di 2,97%, itu turun dari 2024 di 3,11%. Ini ngambilnya kuartal 1 untuk periodenya. Nah, tapi setelah di breakdown, yang tertinggi itu segmen mikro. Ini yang di Maret 2025 posisinya di 4,87%, atau naik dari posisi Desember ya, 2024. Gak cuma itu guys, BRI itu per Maret 2025 potensi bakal jadi kredit macetnya naik sampai 6,85%. Itu untuk segmen apa tuh, Ri, berarti? Untuk segmen usaha mikro. Oke, si KUR tadi berarti masuk ke dalam situ ya, bisa jadi ya. Kalau yang untuk segmen usaha kecil itu angkanya 5,8%, jadi tetap tinggi. Betul. Dan ini ada konsekuensi juga ya ke laba BRI. Kalau kita beberapa tahun lalu sempat dengar BRI labanya meningkat gitu ya, mengalami masa-masa emas gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Golden period. Golden period karena laba besar dan tumbuh pesat gitu ya. Nah, ini posisi terkini di Mei 2025 laba BRI itu turun 14,8%. Nah, ini salah satu penyebabnya itu digunakan untuk pencadangan potensi-potensi kredit macet tadi gitu. Karena emang KUR ini kalau kita ngobrol-ngobrol kayaknya memang potensialnya bakal merampung NPL-nya ya. Betul. Gue dapat info nih. Soalnya kenapa? Karena ketika pandemi itu kan ada restrukturisasi kredit. Nah, itu kemudian pendapatan besar tuh dan keuntungan besar. Nah, baru setelah restruktur dicabut di tahun-tahun ini itu jadi kelihatan itu. Jadi menggerus laba. Tapi begini, sebetulnya proyek EDC ini ya itu sebenarnya tidak berdampak signifikan atau tidak berdampak banyak terhadap keuangan BRI. Kenapa? Karena porsi pendapatan fee-based income-nya itu masih kecil, walaupun sudah besar, tapi masih kecil dibandingkan pendapatan bunga. Betul. Itu besar tapi kecil. Ya, besar tapi kecil. Sudah tapi belum. Jadi yang mana gitu ya? Besar, tapi ketika dibandingkan dengan pendapatan bunga itu masih kecil. Jadi kayak kalau misalnya ada korupsi kerugian 754 miliar, ya cubitan ringan lah gitu kan. Tapi ini mengindikasikan betapa BRI tidak efisien dibandingkan dengan pemain lain. Misalnya ya, BOPO-nya dia, rasio biaya operasinya dia terhadap pendapatan operasional itu di 2024 itu 67%. Bandingkan dengan Mandiri yang masih 50-an% dan BCA itu 40%. Jauh banget tuh. Jauh banget perbandingannya. Walaupun secara masih dalam kategori sehat ya bukunya BRI ya, yang penting tetap di bawah 70. Cuman kasus ini mengindikasikan betapa bank plat merah
tidak efisien gitu kan. Dan kita dapat info juga nggak hanya itu sih, ternyata ada kasus-kasus lain yang masih menunggu nih, yang masih menunggu. Info dari mana itu? Dari banker. Tapi belum masuk ke KPK. Cuman banyak nih antriannya gitu, sehingga ini mungkin jadi ini ya pintu masuk. Spill dong Nam, kasusnya apa aja? Ya tunggu aja, nanti kita tetap pantau ini. Tapi ini kemudian yang membuat Direktur Utama BRI yang baru ya, Heri Gunardi, itu dia sebetulnya sudah tahu ada banyak PR di BRI. Makanya yang pertama dia lakukan adalah mengubah struktur organisasi. Dulu di zamannya waktu dirutnya masih Sunarso dan wadirutnya Catur ini, struktur organisasi itu satu box gede. Nah terus kemudian ada kesepakatan antara direktur utama dengan wadirut. Dirut ngurusin urusan luar, wadirut ngurusin urusan internal, semua pengadaan segala macam. Nah di era Heri Gunardi itu diubah. Nah wadirut itu sekarang hanya dikasih 2 wewenang di direksi. 2 kewenangan. Nah 2 kewenangan, sisanya itu dipegang sama dirut. Karena kita dapat info Heri ini tahu akar permasalahannya di sini, sehingga diubahlah struktur itu. Dan kemarin dia juga sudah sempat meluncing ya, Brilliant Way. Jadi semacam branding BRI baru di bawah naungan Heri. Jadi ada semangat transformasi gitu ya. Iya. Tapi kan ujung-ujungnya kalau kita menarik benang merah dari semua ini kan pada akhirnya di pengadaannya kayak gimana lagi. Kalau masih sama, udah diatur semuanya, sinergi lah, apalah namanya itu, tanpa persaingan, ujung-ujungnya kan pasti tidak efisien lagi karena jawabannya ada kaitannya sama sikap Tempo. Apa tuh? Ya, jadi sikap Tempo memandang kasus ini tadi kan udah dijelasin ya, ternyata nggak cuma BRI, tapi juga ada BUMN-BUMN lain ya, ada Pertamina tadi salah satu yang disebut ya Bang. Nah, jadi skema BUMN Incorp atau sinergi BUMN yang digembor-gemborkan, ini ternyata menghasilkan fakta kalau tidak menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan, tapi justru menimbulkan dampak fraud gitu ya, salah satunya seperti membentuk praktek monopoli. Nah, jadi ketika ada sinergi BUMN itu ternyata itu hanya berputar di lingkaran BUMN, pelaku-pelaku usaha yang lain tidak punya kesempatan untuk masuk, dan ini justru menjadi ajang untuk membuat rente baru. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.